Shalom, damai di hati. Saudaraku, kekasih dalam Tuhan, ada lagi kita semua dalam perjumpaan di Renungan Harian Keluarga edisi Sabtu 17 Juni tahun 2023 ini. Mari kita dasari lagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau memberi kami kesempatan menikmati kehidupan. Kami bersyukur di hari ini oleh karena Engkau membekali kami dengan berbagai berkat. Dan karena itu kami hendak mendasari lagi hidup ini dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau dengan belajar kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahami firman Tuhan dan melakukannya di tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di hari ini dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10b dan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan mencari manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian firman, mari kita merenungkan ini dengan tema, dengan judul, "Jangan takut mengikut Yesus." Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak hal dalam kehidupan ini yang dapat menimbulkan keraguan, kecemasan, dan ketakutan, baik tentang keluarga, pekerjaan, pasangan hidup, dan masa depan. Kondisi dunia adalah ancaman krisis pangan, energi, dan inflasi ekonomi dunia membuat kekhawatiran semakin meningkat. Orang percaya pun mengalami hal yang sama. Banyak orang tidak mau meninggalkan kenyamanan dan mau terus berada di zona aman. Ada orang enggan meninggalkan kenyamanan untuk iman, dan sebaliknya ada orang yang meninggalkan iman demi kenyamanan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menceritakan bahwa setelah mereka mendapat ikan yang banyak, Simon Petrus dan teman-temannya tidak membawanya ke pasar untuk dijual. Justru meninggalkannya lalu mengikut Yesus. Kalau ikan itu dijual, pasti akan ada keuntungan yang mereka peroleh. Tetapi mengapa mereka tidak melakukannya? Bagian Alkitab yang kita baca hari ini tidak menjelaskan tentang hal itu. Kita telah membaca bahwa sebelum Yesus Kristus naik ke perahu, ada banyak orang yang berkerumun di tepi danau yang juga menyaksikan peristiwa penangkapan ikan yang ajaib itu. Dapat ditafsirkan atau dapat saja ikan itu dibagi-bagikan kepada mereka. Atau orang Manado je bilang, "Napa ngoni ambe jo kong semua mesti berbagi akan." Atau terjemahan lain juga bilang, "Ambillah ini dan bagikan kepada semua orang." Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi, dalam hal ini orientasi mereka sudah berubah. Bukan berarti tidak penting lagi menjadi nelayan. Akan tetapi ada kepentingan yang harus dikerjakan sebagai pengikut Kristus. Alasan meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan adalah untuk mengikut Yesus Kristus. Ia sendiri yang memanggil Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Karena itu mereka mau tidak mau harus mengikut Yesus Kristus untuk menjadi pencala manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang secara khusus dipanggil oleh Yesus Kristus melalui gerejanya
untuk melaksanakan tugas pelayanan, pemberitaan Injil, maka perbuatan melayani Yesus Kristus dan jemaatnya adalah sesuatu yang harus disyukuri karena Dia sendiri telah memanggil, memilih, dan menetapkan kita untuk menjadi pencala manusia. Jangan menolak jika kita diberikan tugas dalam pelayanan, baik sebagai pelayan khusus maupun perangkat pelayanan. Kita semua sedang melaksanakan tugas panggilan gereja untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Mari kita laksanakan tugas panggilan ini dengan tidak bersungut-sungut. Pasti kita akan diberkatinya kalau kita melakukannya dengan segenap hati. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kemuliaan hanya bagimu. Kami bersyukur karena di saat ini kami diperkenankan untuk belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Belajar untuk bagaimana hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan siap untuk senantiasa dipanggil oleh Tuhan melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Siapapun kami untuk memberitakan kabar sukacita, kabar tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu melaksanakan apapun yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Iman kami semakin kuat dengan kami mampu melaksanakan tugas tanggung jawab tersebut. Berkati keluarga, berkati suami, istri, anak, orang tua, berkati tugas tanggung jawab kami, berkati pekerjaan kami, bahkan pun Engkau menyertai kami ketika kami ada dalam berbagai tugas tanggung jawab yang berat dan sulit sekalipun. Biar Tuhan akan menyertai kami. Bapa di sorga, kami berdoa ketika kami ada dalam pergumulan, kuatkan iman kami untuk terus menanti janji dan jawaban Tuhan terhadap pergumulan, entahkah kami sakit atau dalam kebimbangan, dikuatkanlah iman kami semua. Kami yang dalam ungkapan syukur dengan berbagai hal, biarlah sukacita terus menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berdoa Engkau memberkati semua jemaat Maranatha Paselatan. Engkau memberkati mereka yang setia mendengarkan renungan ini. Engkau memberkati tim multimedia yang terus berupaya menghadirkan renungan ini untuk dapat diikuti oleh banyak orang. Berkatilah mereka semua. Pemerintah kami diberkati. Bahkan ketika kami dipercayakan dengan tugas-tugas kepemerintahan, Engkau kiranya menolong dan memampukan kami semua mengerjakannya. Aktivitas hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami percaya tuntunan penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian program Renungan Harian Keluarga kita di hari ini. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara dan terus kiranya mengikuti Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paselatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.